Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Lama kita tidak bertemu di channel ini. Siang ini hari Selasa 10 September 2024, saya berkesempatan mengunjungi famili di Kecamatan Ngombol di Kabupaten Purworejo. Seperti yang sudah-sudah, sesampai di perempatan Angkruk Ketip, yaitu sebuah perempatan di tengah hamparan sawah yang luas, saya berhenti. Kebetulan di pinggir perempatan ini ada penjual dawet hitam khas Purworejo. Saya menikmati minuman ini. Dawetnya berwarna hitam, dibuat dengan pewarna alami, yaitu dari merang atau batang pohon padi yang dibakar. Sambil menikmati secangkir dawet hitam di dalam cangkir yang terbuat dari tanah liat, saya ngobrol dengan penjualnya. Saya tanya rumahnya di mana. Dia menjawab bahwa rumahnya tidak jauh dari Masjid Tiban Jenar. Nama desa Jenar tidak asing di telinga saya, karena desa itu sering saya lewati ketika menuju ke Yogyakarta melalui jalur selatan. Tetapi kalau ada Masjid Tiban di Jenar, baru kali ini saya dengar. Saya bertanya kepada penjual dawet itu, apakah benar-benar bahwa masjid itu tiba-tiba ada atau bagaimana? Dia tidak bisa menjelaskan, dia hanya menambahkan bahwa masjid itu bernama Masjid Tiban. Semakin penasaran, akhirnya setelah saya selesai minum dawet, saya meluncur ke sana. Dengan bertanya pada seorang warga di pinggir jalan, akhirnya saya ditunjukkan arah menuju ke Masjid Tiban itu. Benar rupanya memang ada sebuah masjid berwarna putih. Saya amati, sepertinya biasa-biasa saja, seperti masjid-masjid desa yang lain. Sebuah keunikan yang saya lihat di sini adalah bahwa lokasi masjid ini sangat strategis, yaitu tepat di tengah pertigaan jalan di tengah desa dengan menara pengeras suara yang cukup tinggi. Tepat di depan masjid ini terdapat gapura dengan desain arsitektur seperti gerbang bentar berwarna putih dengan aksesoris hijau dan kuning. Ternyata pada dindingnya terdapat prasasti dalam bahasa Indonesia, bertuliskan Gapura Masjid Tiban Jenar Kidul direhab tanggal 10 Februari tahun 1991 atau 25 Rajab 1411 Hijriah. Demikian bunyinya. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa berarti dahulunya, sebelum tahun 1991, gapura ini sudah ada, tapi mungkin sudah rusak, kemudian diperbaiki di tahun 1991 hingga bisa tetap bertahan hingga sekarang. Saya masuk lagi dalam halaman masjid. Sepi, hanya saya sendirian di masjid ini, dan saya kaget ternyata nama masjid ini benar-benar bernama Masjid Tiban. Masjid ini tidak dinamai dengan kata-kata berbahasa Arab seperti masjid-masjid desa yang lain yang sering saya temui. Masjid Tiban Jenar Kidul, itulah nama resmi masjid ini. Ada menara pengeras suara yang cukup tinggi dengan warna dominan putih dan hijau di bagian bawahnya. Saya yakin bangunan menara ini adalah bangunan modern. Halaman masjid cukup luas dengan beberapa pohon perindang dan tempat parkir beratap untuk sepeda motor. Saya menyempatkan diri untuk sholat asar di sini, dan ketika saya mengambil air wudhu, saya sempat melihat ada sumur timba di sini. Mungkin ini sumur lama, begitu perasaan saya. Namun yang saya lihat di sini, baik bibir sumur maupun dinding bagian dalam sumur sudah dibangun secara modern. Selesai sholat, saya eksplor lagi. Saya lihat serambi masjid ini biasa-biasa saja. Ada sebuah beduk di sana, serupa dengan masjid-masjid desa yang lain. Ada 3 buah pintu yang memisahkan antara serambi dan ruang utama. Saya mencoba masuk ke ruang utama.
Di ruang utama inilah saya benar-benar teryakinkan bahwa masjid ini adalah masjid kuno. Ada 4 buah tiang penyangga dari kayu bulat yang dililit dengan lempengan besi melingkar di atas umpak batu hitam andesit monolit. Terlihat masih ada kayu-kayu penghubung antara tiang-tiang itu yang profil aslinya masih bisa dilihat dengan jelas. Sepertinya tiang penyangga dan kayu-kayu penghubung itu masih asli, seperti Masjid Demak. Demikian kesan yang saya dapatkan sekilas dari masjid ini. Bahkan plafon berwarna putih itu saya perhatikan tidak terbuat dari eternit, gipsum ataupun papan partikel, tetapi masih terbuat dari anyaman bambu rapat yang bercat putih. Plafon dengan anyaman bambu ini tidak pernah saya jumpai di masjid-masjid yang lain. Luar biasa. Struktur atapnya berbentuk tumpang dengan sambungan kayu-kayu berbentuk persegi dan ornamen-ornamen yang masih asli. Sejuk rasanya di dalam masjid dengan desain sirkulasi udara yang alami ini. Saya lihat di ruangan utama ini tidak ada AC, yang ada hanya kipas angin. Masih penasaran dengan Masjid Tiban Jenar Kidul ini? Sesampai di rumah saya browsing di internet dan menemukan beberapa web terkait dengan Masjid Tiban Jenar Kidul ini. Ternyata benar, memang Masjid Tiban Jenar Kidul ini dibangun di abad 15, yaitu di tahun 1460-an, ketika masa kerajaan Demak, di mana diceritakan bahwa Sunan Kalijaga kala itu berdakwah di daerah ini dan membangun masjid ini. 4 soko guru yang terbuat dari potongan-potongan tatal kayu jati diikat dengan lempengan besi melingkar berdiameter 50 cm dengan tinggi 7 meter, digunakan sebagai tiang penyangga utama. Konstruksinya mirip dengan Masjid Demak. Namun di sana tertulis tiba-tiba saat itu Sunan Kalijaga harus segera kembali ke Demak, dan dikisahkan bahwa masjid itu tiba-tiba saja jadi. Inilah kisahnya yang berkembang di masyarakat sehingga masjid ini diberi nama dengan Masjid Tiban. Dikisahkan juga dari web tersebut bahwa bangunan yang hingga kini masih asli adalah gerbang gapura di depan masjid itu sebelum direhab. Diceritakan bahwa batu-batu bata dari gapura tersebut perekatnya menggunakan lumpur. Demikianlah teman-teman, belusuan saya kali ini, beberapa keunikan di Masjid Tiban Jenar Kidul yang bisa saya tangkap. Yang pertama adalah lokasi masjid yang sangat strategis di tengah-tengah pertigaan jalan desa. Kedua, gapura bentar yang masih lestari hingga kini. Ketiga, nama resmi masjid yang fenomenal, yaitu mengikuti proses kejadian yang dialami warga sekitar kala itu, yaitu Masjid Tiban. Jadi masjid ini tidak diberi nama dengan kata-kata berbahasa Arab. Dan terakhir adalah struktur tiang penyangga atap tumpang yang kayu dan ornamennya masih asli. Benar-benar sebuah belusuan tanpa rencana yang bermanfaat bagi saya, bisa mengetahui keunikan Masjid Tiban ini. Demikianlah teman-teman, semoga belusuan saya kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menikmati video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih.